Pak Prabowo. Gak usah Pak jauh-jauh ke Antartika Pak. Gak usah. Ternyata koruptornya nongkrong di rumah sendiri. Karena makan uang bansos. Yang satu dari fraksi Partai Nasdem, yang satu lagi Partai Gerindra. Pak Prabowo. Gak usah Pak jauh-jauh ke Antartika Pak. Gak usah. Ternyata koruptornya nongkrong di rumah sendiri. Uang bansos. Bansos. Jatah masyarakat. Dua orang anggota DPR RI ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena apa? Karena makan uang bansos. Yang satu namanya Satori, yang satu namanya Heri Gunawan. Yang satu dari fraksi Partai Nasdem, yang satu lagi Partai Gerindra. Ini mana bosnya ini? Hei, kalau Nasdem oke lah dulu, agak singkirkan dulu, ya kan? Ini yang dari Partai Gerindra mana ini? Itu Bapak Ketua Umum, bos kalian itu, itu ngejar-ngejar koruptor. Hati-hati kau. Sedangkan ke Antartika dikejarnya, apa lagi kau? Pak Prabowo. Gak usah Pak jauh-jauh ke Antartika Pak. Gak usah. Ternyata koruptornya nongkrong di rumah sendiri. Uang bansos. Bansos. Jatah masyarakat. Kau itu harusnya punya otak. Coba. Bapak Presiden kita, Ketua Umum Partai Gerindra, ya, yang bisa dikatakan sedang sedang ganas-ganasnya memburu koruptor, kau malah korupsi. Sebentar dulu, Bung, kok kayak gitu pakaianmu, Bung? Mana tahu bisa menggantikan orang ini dua. Boleh lah. Sebentar dulu, kau dari partai apa rupanya? Oh, maaf ya, nggak bisa ya rupanya, harus orang partai ya. Oh, iya. Aduh, ternyata harus orang partai yang bisa membangun bangsa ini. Aduh, kita dengarkan dulu. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019 hingga 2024 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang bersumber dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melakukan penyidikan sejak Desember 2024, penyidik menemukan alat bukti cukup dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu Heri Gunawan dan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019 hingga 2024. KPK mengungkap bahwa dugaan korupsi ini bersumber dari laporan hasil analisis PPATK serta aduan masyarakat di daerah yang mengaku menerima bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukan. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa Heri Gunawan diduga telah menerima uang sebesar 15,86 miliar rupiah. Sementara itu tersangka Satori diduga telah menerima uang sebesar total 12,52 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Sungguh mengerikan ya kalau mendengarkan dari penjelasan dari staf KPK ini tentang Komisi 11 yang menerima uang bansos dari Bank Indonesia dan dari OJK. Sangat pintar mereka ternyata orang-orang DPR ini. Mereka membuat yayasan-yayasan. Jadi mereka tidak menerima langsung ke rekening mereka, tapi masuk ke yayasan-yayasan
yang mereka miliki atau yang mereka buat. Dan mereka memanipulasi semua data-data. Maksudnya memanipulasi itu begini. Seperti yang disampaikan tadi. Bahwa ada kegiatan untuk membangun 10 rumah. Yang dia bangun cuma 2 rumah. Yang 8 rumah dilipat. Seperti itu. Kita lihat dulu penjelasan. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini. Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada. Luar biasa sekali ya. Wakil rakyat ternyata menjadi koruptor terbesar. Mestinya sekarang kita yakin bahwa DPR harus dibubarkan. Dimulai dari Komisi 11 dulu. Yang harus dibubarkan. Tangkapin semuanya. Dan jangan diberi hati lagi. Miskinkan. Seperti rencana bahwa anggota-anggota atau setiap pejabat yang melakukan korupsi akan dihukum mati. Layaknya seperti itu. Atau tidak-tidaknya mereka dihukum seumur hidup dengan dimiskinkan. Dan Komisi 11 ini dibubarkan untuk menyusul dibubarkannya DPR nanti. Bayangkan, ya Allah, ternyata manusia-manusia di sana itu rakus semua. Rakus. Mereka tidak lagi memikirkan tentang rakyat, tapi mereka memikirkan apa yang akan didapatkan dari rakyat. Mereka tidak memikirkan apa yang akan diberikan kepada rakyat, tapi mereka memikirkan apa yang akan bisa didapat dari rakyat. Kacau sekali. Terkutuklah kalau misalnya, mungkin bahasa yang sangat bagus. Tapi setidak-tidaknya memalukan sekali. Sebagai wakil rakyat seperti itu. Salam. 80 tahun Republik Indonesia. Mari kita bubarkan DPR. Kita mulai dari Komisi 11. Assalamualaikum.